Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, mahasiswi fisioterapi Universitas Indonesia tahun 2018. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pain management. Pengertian nyeri. Menurut International Association of Study of Pain, nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang disertai oleh kerusakan jaringan secara aktual atau potensial. Nyeri sesungguhnya merupakan tanda yang bernilai subjektif, sebab seorang tenaga kesehatan tidak bisa menilai seberapa nyeri tersebut mempengaruhi kualitas seseorang serta mengetahui seperti apa nyeri tersebut dirasakan. Klasifikasi nyeri dibagi menjadi dua, yaitu durasi akut kronik, keadaannya nosioseptif, inflamasi, infeksi, dan neuropati. Perjalanan nyeri, ada transduksi, yaitu penerimaan stimulus nyeri atau noksius oleh nosioseptor yang selanjutnya diubah menjadi impuls elektrik. Yang kedua ada transmisi, penghantaran impuls elektrik dari syaraf perifer menuju kornu dorsalis di medula spinalis, kemudian ke talamus melalui traktus spinotalamicus dan selanjutnya diteruskan ke korteks cerebri. Yang ketiga ada modulasi, proses perubahan transmisi impuls yang melibatkan descending modulatory pain pathway, sehingga dapat menyebabkan proses peningkatan impuls nyeri atau penurunan impuls nyeri. Persepsi, hasil akhir yang menimbulkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai nyeri. Alat ukur nyeri ada undimensional, ada fast. Fast ini tidak dapat digunakan pada pasien yang buta, gangguan koordinasi, gangguan motorik, dan gangguan konsentrasi. Ada vertebral rating scale tidak dapat digunakan pada pasien mengalami gangguan kognitif dan juga pada anak-anak. Numeric rating scale tidak dapat menggambarkan tingkat nyeri dengan teliti. Yang kedua ada multidimensional, ada MCG Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, dan Pain Diary. Perjalanan nyeri sebenarnya adalah lalu lintas dua arah yang terdiri dari jalur ascendens dan descendens. Nyeri disalurkan melalui tiga neuronal yang mentransmisikan stimulor noxius dan perifer menuju korteks cerebri. Pada awalnya, jalur proyeksi transmisi informasi nyeri melalui otak dimulai saat neuron aferen primer yang disebut nosioseptor mendapatkan stimulus noxius menyampaikannya pada neuron urutan kedua di pusat relay nosiosepsi bernama kornu dorsalis yang terletak di medula spinalis. Proses penerimaan stimulus tersebut dinamakan transduksi. Saat impuls telah diterima oleh nosioseptor, selanjutnya impuls tersebut akan diubah menjadi aktivitas listrik. Aktivitas listrik yang timbul diakibatkan karena adanya potensial aksi yang merupakan perubahan cepat pada potensial membran yang menyebar secara cepat di sepanjang membran saraf. Potensial aksi dimulai dari tahap istirahat, membran dikatakan menjadi terpolarisasi selama tahap ini karena adanya potensial membran negatif. Kemudian dilanjutkan dengan tahap depolarisasi. Pada saat ini membran menjadi permeabel terhadap ion natrium sehingga sejumlah besar ion natrium bermuatan positif berdifusi ke dalam akson. Akibat hal tersebut, keadaan terpolarisasi dinetralisasi oleh ion natrium bermula positif yang mengalir masuk dan potensial meningkat dengan cepat ke arah positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah repolarisasi. Pada saat ini, ketika membran sangat permeabel terhadap ion natrium, kanal natrium mulai tertutup dan kanal kalium terbuka yang kemudian menyebabkan difusi ion kalium yang berlangsung cepat ke bagian luar dan membentuk kembali potensial membran istirahat negatif yang normal. Aksi potensial yang melewati nosiceptor tersensitisasi menyebabkan pelepasan neuropeptida seperti substansi P, kolektikinin atau CCK, dan CGRP oleh ujung perifer yang berkontribusi pada pengarahan faktor-faktor dari serum dan sel inflamatorik pada lokasi cedera. Substansi P berperan dalam pengeluaran bradikinin lebih lanjut dan sumber pelepasan histamin dari sel mast serta serotonin dan trombosit yang selanjutnya meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan iritabilitas nosiceptor. Yang terjadi secara terus-menerus,
Eksibilitas nociceptor akan meningkat sehingga menyebabkan ambang batas aktivasi menurun dan respon terhadap rangsangan akan meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya sensitivitas pada daerah cedera akibat mekanisme perifer yang disebut sebagai sensitisasi perifer atau hiperalgesia primer. Setelah serat aferan memasuki medula spinalis, serat-serat tersebut selanjutnya memisahkan diri sesuai dengan ukuran, lebar. Serat bermielin terletak lebih medial dan serat tidak bermielin terletak pada lateral. Serat-serat nyeri memungkinkan untuk menaiki dan menuruni 1-3 segmen medula spinalis pada tractus risawers. Sebelum bersinaps dengan neuron urutan kedua dengan gray matter pada cornea dorsalis ipsialis lateral, pada umumnya serat-serat nyeri berhubungan dengan neuron urutan kedua melalui interneuron. Jalur mayor pada neuron urutan kedua adalah tractus spinotalagmicus yang terletak anterolateral di white matter dari medula spinalis. Tractus ascendens ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu lateral dan medial. Tractus spinotalamus lateral berproyeksi umumnya menuju nukleus posterolateral ventral pada talamus yang membawa aspek nyeri seperti lokasi, intensitas, dan durasi. Sedangkan tractus spinotalamus yang berada pada medial berproyeksi pada talamus medial dan bertanggung jawab untuk mediasi otonomi dan persepsi emosional yang tidak menyenangkan terhadap nyeri. Beberapa serat spinotalamus juga berproyeksi periaqueductal gray dan medula rostal ventral, sehingga dengan demikian memungkinkan untuk menjadi hubungan yang penting antara dua jalur ascendens dan descendens. Serat-serat kolateral juga berproyeksi pada sistem pengaktifan retikular dan hipotalamus. Hal tersebut memungkinkan bertanggung jawab dalam timbulnya respon pada nyeri. Neuron urutan ketiga terletak pada talamus dan mengirimkan serat menuju area somatosensori 1 dan 2 di poscentral gyrus. Pada korteks parietal dan dinding superior pada viscera syllavian secara berturut-turut. Persepsi dan pemisahan lokalisasi nyeri bertempat di area kortikal tersebut. Selain itu, neuron proyeksi lainnya juga melibatkan korteks cingulate dan insular melalui hubungan dengan brainstem dan amigdala dan berperan sebagai komponen afektif dan dari pengalaman nyeri. Proses perjalanan nyeri terdapat teori yang dikenal sebagai gate theory yang menyebutkan bahwa informasi stimulus nyeri akan diproses ke regio supraspinal brain apabila pintu terbuka, sedangkan stimulus nyeri tidak akan terasa apabila pintu tertutup oleh impuls inhibisi. Teori ini berhubungan dengan jalur ascendens dan descendens pada proses transmisi nyeri. Jalur descendens berasal dari korteks somatosensori dan hipotalamus. Neuron-neuron menurun ke midbrain dan bersinapsis pada jalur ascendens pada medula spinalis dan menghambat sinyal-sinyal saraf yang menuju ke atas. Hasilnya akan terjadi penurunan nyeri. Beberapa sifat analgesia ini juga merupakan hasil neuron talamus menurun ke midbrain dan bersinapsis pada jalur ascendens pada medula spinalis dan menghambat sinyal-sinyal saraf menuju ke atas. Hasilnya akan terjadi penurunan nyeri atau analgesia. Beberapa sifat analgesia ini juga merupakan hasil stimulasi neuron opioid alami seperti endorfin, dindorfin, dan enkefalin. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.